Jadi di video yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai investasi emas terkait dengan emas batangan, emas perhiasan, lalu tata cara pengakuannya, kemudian bagaimana ketika kita mendapatkan dividen, lalu kita caranya untuk tetap menjadi bebas pajak itu ya menjadi bukan objek pajak itu dividennya itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana nih kalau teman-teman menjual terus hasil jualnya itu ada untung ataupun ada rugi. Nah, banyak nih teman-teman yang bertanya, kalau aku jual emas dan untung gimana cara hitungnya di SPT? Oke, kita lanjut aja langsung ya. Nah, ini bagian yang sangat krusial. Kenapa krusial? Karena ketika kalian tidak mencantumkan keuntungan atau keuntungan khususnya ya, nah disinilah akan menjadi target kalian sebagai SP2DK. Nah, selisih keuntungan penjualan harta itu apa? Ya adalah objek pajak penghasilan. Tentunya adalah objek pajak penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan neto dalam negeri lainnya. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara menghitung daripada keuntungan atau kerugian itu. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Di dalam sistem Cortex, teman-teman harus melaporkan ini agar harta dan juga penghasilan kalian itu sebenarnya bisa match gitu ya, tetap sinkron. Nah, apa yang harus diingat di sini? Sistem Cortex itu sangat pintar dalam mencocokkan mutasi harta dan juga mutasi penghasilan teman-teman. Mari kita buat simulasi perhitungannya aja teman-teman ya. Jadi kita bisa mendapatkan bayangan yang lebih nyata. Contohnya gini. Beli emas dengan harga perolehan tahun 2020 misalnya aja deh 1 gramnya 600.000, beli 10 gram akhirnya dapat 6 juta. Nah, ternyata di tahun 2025 teman-teman tuh udah bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, di mana harga jualnya sekarang sudah naik nih dari 600.000 menjadi 2.500.000. Jadi total 25 juta. Nah, ketika 25 juta dikurangkan dengan tadi 6 juta, maka hasilnya kita untunglah sebesar 19 juta gitu ya. Nah, ketika kalian mengatakan bahwa 19 jutanya ini untung, artinya adalah selisih harga jual dikurangin dengan harga beli. Nah, tentunya harga jual ini dikurangkan lagi dengan biaya-biaya transaksi yang memang ada di dalam dokumentasinya. Kalau nggak ada di dokumentasi situ, nggak bisa diakuin ya, teman-teman. Artinya, kalian harus bisa membuktikan sebenarnya yang kalian terima itu uangnya berapa. Kalian bisa membuktikan di dalam rekening kalian bisa membuktikan dengan dokumen kalian yang ada, sehingga kalian bisa mendapatkan keyakinan bahwa nilai jualnya berapa. Nah, itu dikurangkan dengan pembelian. Maka dari itu, sebelum banget video-video ini juga aku sudah katakan bahwa ketika ada pembelian harta, kalian harus bisa menyimpan dokumentasinya ya, dokumentasi daripada bond pembelian tersebut, invoice ya dan sebagainya. Nah, penghasilan neto penjualan harta itu 19 juta itu dikemanain. Nah, angka inilah yang harus teman-teman masukkan ke dalam bagian SPT tahunan, khususnya di bagian penghasilan lainnya. Ya, terkait dengan penjualan harta. Yang disayangkannya tuh gini teman-teman. Jika teman rugi saat menjual emas, sayangnya kerugian tersebut tuh nggak bisa dijadikan pengurang pajak dari penghasilan kalian gitu ya. Tetapi sayangnya lagi, kalau rugi nggak bisa diakuin, tetapi kalau untung, negara minta bagian gitu ya. Nah, hal ini yang sepertinya seakan-akan kok nggak adil gitu ya. Nah, tapi jangan berkecil hati, alias kalian tuh nggak mau deh ngelaporin keuntungan secara benar. Nah, sebenarnya ketika teman-teman sudah melaporkan keuntungan kalian secara benar, teman-teman tuh telah membersihkan harta tersebut. Sehingga hasil daripada penjualan harta itu bisa digunakan untuk membeli aset lain tanpa rasa takut. Lalu dicatat di mana keuntungan tersebut dalam sistem Cortex. Tadi yang aku udah katakan adalah teman akan menemukan menu bagian D atau menu terkait dengan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sana teman sebutkan jenis penghasilannya yaitu keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Nah, jangan lupa nih, baik itu bukti pembelian, bukti penjualan, kalian harus tetap simpan supaya kalian bisa mendapatkan keyakinan ketika nanti pihak KPP menanyakan ataupun klarifikasi terkait hal ini. Ya, intinya adalah kita mempersiapkan saja. Walaupun itu mungkin tidak akan ditanya, tapi teman-teman siapkan untuk hal itu. Nah, intinya adalah petugas pajak biasanya akan melihat juga saldo akhir tabungan teman-teman, khususnya saldo akhir ya tadi yang dibilang, yaitu ketika kalian ada kenaikan saldo akhir, kalian bisa jelaskan bahwa kenaikan ini dari penjualan emas, sehingga harta kalian itu sebenarnya yang tadinya dari emas, kalian berpindah kepada bank dan itu tidak akan jadi masalah. Tapi bayangkan emas tetap dicatat, hartanya nambah. Nah, ini kan jadi double. Nah, ini yang akan jadi masalah. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke video berikutnya. See you, bye-bye.